Oke, welcome to narasumber from Google, teman-teman semuanya. Jadi, di episode kemarin tuh kita udah bahas tentang bajak laut, ya kan. Tadinya di episode sekarang pun kita bakal bahas lagi, tapi karena berhubung ada kejadian di akhir bulan Oktober kemarin yang sangat menghebohkan di Jepang, jadi mari kita bahas kejadian tersebut. Psikopat Joker di dunia nyata. Langsung saja, inilah narasumber from Google episode kedua. Oke teman-teman, jadi Joker merupakan musuh bebuyutan Batman ya kan, termasuk salah satu psikopat paling terkenal dalam sejarah buku komik. Jadi kejadian psikopat ala-ala Joker tuh banyak terjadi dan sering terjadi ya kan di dunia nyata. Kita bahas dulu Joker asal Jepang ini yang masih lumayan hangat kejadiannya. Insiden biadab tersebut terjadi di kereta komuter Tokyo pada malam Halloween. Jadi dia tuh menusuk 18 orang dan membakar kursi di gerbong kereta Tokyo pada Minggu 31 Oktober 2021 ya kan. Oke, kita lihat dulu nih cuplikan videonya yang sempat viral ya kan. Kita lihat dulu. Oke, lihat. Di sini orang-orang pada berlarian ya kan. Ya, berlarian, panik sekali, dan kita lihat terlihat kobaran api ya di gerbongnya, di ujung gerbong tuh lihat kobaran api ya kan. Kalian bisa bayangin teman-teman kalau kalian berada di posisi seperti ini, pasti ya bakalan ngeri banget gitu kan. Gokil parah teman-teman. Ya jadi ini kereta itu katanya menurut sumber ya kan, menurut sumber dia berhenti mendadak gitu kan, berhenti mendadak, dan kita lihat orang-orang pun berusaha untuk mencari pintu keluar gitu kan. Nah pas udah ada pintu keluar, mungkin karena berhenti mendadak jadi mereka nggak bisa keluar lewat pintu, jadi lewatnya lewat jendela ya kan, seperti yang dilihat barusan ya kan. Nah itu tadi videonya ya kan. Nah jadi kronologinya tuh kayak gini teman-teman. Jadi sekitar jam 8-an waktu setempat ya kan, jam 8 malam gitu kan waktu setempat, penikaman itu terjadi di jalur kereta ekspres Kyolen, salah satu stasiun kereta tersibuk di dunia. Kyolen itu berangkat dari Hachioji menuju Shinjuku. Totalnya ada 10 gerbong. Nah, keributan terjadi itu di gerbong 8 itu. Ketika pelaku yang mengaku bernama Kiyota Hattori ya kan, bukan Ninja Hattori ya teman-teman, menikam dada seorang kakek-kakek berusia 70 tahunan. Sadis, gila parah ini. Jadi kakek-kakek berusia 70 tahunan yang ditikam si Joker tersebut kebetulan berdiri di dekat pelaku. Teman-teman bisa bayangin, lagi diem tiba-tiba aja diserang dan ditusuk gitu kan. Ditusuknya itu menurut sumber di dadanya gitu kan, di sini gitu, tusuk. Seorang saksi mata melihat pelaku bersenjatakan pisau dapur dan membawa botol plastik berisikan cairan gitu kan. Nah, awalnya itu tindakannya itu dikira prank saat Halloween gitu kan, karena memang pada malam Halloween tuh sangat amat lazim dengan berbau-bau prank-prank yang dark joke gitu kan. Kadang ada yang pura-pura bawa kepala manusia padahal boneka gitu kan. Pokoknya masih banyak lah hal-hal yang berbau ketakutan di malam Halloween tersebut ya kan. Makanya orang-orang pun gak bakalan nyangka gitu kan, gak bakalan nyangka. Nah, setelah menusuk seorang lansia atau kakek-kakek tersebut, pelaku pergi ke gerbong 6, lalu menyiram cairan itu di bangku-bangku dan menimbulkan kebakaran. Ya mungkin cairan tersebut bisa jadi bensin ataupun alkohol teman-teman ya, kita kurang tahu, pokoknya cairan tersebut bisa memicu api ya gitu kan. Pertama saya pikir itu seperti acara Halloween, tapi saya langsung bergegas pergi ketika seorang pria membawa pisau panjang masuk gitu kan. Saya sangat beruntung tidak terluka. Itu menurut kesaksian seorang pria yang berada di kereta tersebut gitu kan. Nah, Joker psikopat dikatakan melakukan penusukan dan pembakaran tanpa menunjukkan emosi apapun. Gila. Menurut kesaksian seorang penumpang wanita ya kan, dia memegang pisau dan memulai menumpahkan cairan itu kan. Dia melakukan tindakan ini tuh tanpa menunjukkan emosi apapun, hanya secara mekanis gitu kan. Saya pikir itu membuat semua orang ketakutan, kata si cewek tersebut ya kan. Gokil, gila gitu kan. Joker tersebut watados itu kan, wajah tanpa dosa dan fobia gitu kan, polos biadab. Gokil, gokil.
Nah, akibat kebakaran tersebut, lebih dari 40 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi gitu kan. Api berhasil dipadamkan 30 menit setelah menyala gitu. Nah, kita lihat nih video si Joker itu sedang lagi ditangkap gitu kan, lagi ditangkap sama polisi gitu kan. Nah, ini adalah teman-teman video di mana si Joker psikopat itu lagi duduk santai ya kan, lagi duduk santai habis melakukan aksinya itu dia duduk santai sambil merokok gitu kan, sambil merokok, dan pisaunya tuh dipegang oleh tangan kanan, disembunyiin di jaketnya mungkin ya, dimasukin ke sini mungkin ya, dan dia santainya, dengan duduk santainya dia merokok itu kan, menurut rekaman itu kan, kita lihat tuh dengan santainya dia memang psikopat banget, wajahnya tuh datar seperti tidak melakukan apa-apa itu kan. Lanjut ke video berikutnya nih ya. Nah, ini video di mana dia ditangkap oleh polisi setempat gitu kan. Tapi dia memang tidak melakukan perlawanan apapun gitu kan. Dia memang amat sangat pasrah sekali gitu kan. Sangat amat pasrah tuh, lihat. Dia tidak melakukan perlawanan sama sekali, geng. Nggak sama sekali, kita lihat tuh. Nah, ketika udah ditangkap ya kan, menurut pengakuan tersangka ya kan, si Kiyota Hattori ini itu diketahui masih berusia 24 tahun dan mengidolai sosok Joker, tokoh antagonis dalam komik film Batman ya, dalam komik dan film Batman. Saat melakukan penusukan di kereta Tokyo, Kiyota Hattori mengenakan setelan yang jas ungu itu kan, kemeja hijau cerah, bukan baju hijau cerah ya kan, dasi ya kan. Gaya pakaian tersebut sangat identik dengan Joker itu kan. Nah, kepada polisi, si Joker Jepang ini juga mengatakan alasannya tuh dia tuh katanya dia gagal dalam pekerjaan dan pertemanan, lalu dia ingin memutuskan untuk mati, tetapi dia tidak ingin mati sendiri gitu kan. Wah, itu benar-benar psikopat banget gitu kan. Dia itu ingin mengakhiri hidupnya, tapi dia juga ingin membawa orang lain itu mati juga bersama dia. Itu gokil parah. Nah, sebelum penyerangan terjadi itu kan, dia tuh berjalan di sekitar distrik Shibuya, Tokyo, daerah sibuk yang penuh dengan anak muda dengan kostum Halloween gitu kan. Kiyota Hattori berujar sengaja mengenakan pakaian itu khusus untuk penyerangan. Jadi kan dia tuh berjalan di antara malam Halloween, di mana di kota tersebut memang sudah banyak berkumpul anak muda yang memakai baju kostum Halloween gitu kan. Jadi memang ya tidak ada yang curiga gitu kan. Nah, si Joker ini juga mengatakan bahwa serangan penusukan di kereta komuter Tokyo pada Agustus 2001 sebagai referensinya gitu kan. Jadi 4 bulan ke belakang tuh ada kejadian kasus yang sama, penusukan kayak gitulah di kereta komuter Tokyo. Jadi si Kiyota Hattori ini terinspirasi kayaknya mah di kejadian tersebut gitu kan. Nah, untuk korbannya tuh usianya tuh sangat bervariasi ya teman-teman. Jadi ada yang masih remaja hingga lansia ya kan. Jadi si kakek-kakek lansia yang ditusuk pengagum Joker ini kondisinya memang kritis ya kan. Totalnya emang ada 17 korban, namun 16 korban lainnya menderita ya luka ringan gitu kan. Dan yang menjadi lebih parahnya lagi adalah ketika dia berucap kayak gini, bahwa misinya tuh gagal teman-teman. Misinya tuh gagal dalam misinya itu kan. Dia tuh menyesal dan gagal dalam misinya karena tidak ada satupun orang yang tewas di kejadian tersebut. Dia itu merasa gagal. Benar-benar psikopat banget ya. Dia itu ingin mati tapi pengen ngajak orang gitu kan. Aduh, ini benar-benar psikopat banget ya kan. Benar-benar gila ini. Nah, itu mungkin salah satu kejadian yang ada di Jepang gitu kan, yang baru-baru ini terjadi. Tapi sebenarnya masih ada kengerian-kengerian yang kriminalitas yang terinspirasi oleh Joker itu tuh bukan pertama kalinya yang berada di Jepang. Masih ada kejadian-kejadian yang lain. Contohnya aja kita lanjut ke Joker versi barat ya kan. Ini tadi kan di Jepang, ini ada di Amerika nih. Langsung saja. Nah, pria bernama Christopher Lanum merupakan mantan anggota militer Amerika Serikat ya kan. Namanya tercatat sebagai salah satu orang yang nekat melakukan aksi gila lantaran terinspirasi karakter Joker pada tahun 2009. Nah, mantan tentara ini mengenakan pakaian dan make up badut layaknya Joker, lalu melakukan penyerangan terhadap rekannya sesama prajurit Amerika. Aksi gilanya tersebut dilakukan bersama kekasihnya. Setelah pulang dari tugasnya sebagai anggota militer, si Lanum ini sengaja berkunjung ke rumah kekasihnya dan mengatakan jika dirinya akan memulai sebuah peperangan. Gokil kan?
Setelah itu mereka berdua melakukan aksi penyerangan layaknya pasangan Joker dan Harley Quinn. Anjas. Si Lanu melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian sehingga membuat dirinya terpaksa mendapat tembakan. Sampai akhirnya menewaskan dirinya sendiri, si Joker tersebut gitu kan. Nah, di lain sisi kekasihnya hanya mendapatkan luka ringan saja. Nah, ini lebih gokil ini. Dia memakai make up segala ini. Wah, ini gokil parah. Oke, kita lanjut lagi ke kejadian Joker lagi ya kan. Ini ada yang lebih gokil lagi nih. Kejadian psikopat Joker ya. Namanya adalah James Holmes. Nah, teman-teman kita bayangkan ya, apa yang akan teman-teman lakukan jika sedang menonton di dalam bioskop, tiba-tiba ada seorang yang melemparkan gas air mata di dalam ruangan bioskop. Nah, hal gila ini pernah dilakukan oleh seorang pria bernama si James Holmes ketika film Batman The Dark Knight Rises baru diputar di bioskop. James Holmes ini merupakan seorang pemuda yang mengaku mengidolakan Joker. Ketika ia sedang menonton film Batman The Dark Knight Rises, ia secara mendadak meninggalkan kursinya untuk mengenakan kostum ala-ala Joker gitu kan. Wah, gokil. Gokil lagi nonton gitu kan. Tidak hanya berkostum Joker gitu kan, ia juga membawa beberapa senjata dan mengenakan rompi anti peluru. Para penonton yang lain awalnya menganggap aksi si James Holmes ini merupakan bagian dari pertunjukan film gitu kan. Nggak nyangka gitu kan. Sampai akhirnya ia melemparkan gas air mata ke arah penonton. Aksi gila Joker jadi-jadian ini terus berlanjut. Di tengah keadaan ruangan bioskop yang tidak terkendali, ia melanjutkan aksi gilanya dengan menembak ke segala arah menggunakan pistol genggam dan senapannya gitu kan. Dia membawa pistol genggam dan senapannya hingga menewaskan 12 orang dan 70 orang lainnya tewas. Nah, berkat sikap sigap pihak kepolisian yang segera datang, Joker 1 ini berhasil diamankan dan ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kesempatan untuk mendapatkan pengampunan gitu kan. Nah, ini memang lebih parah banget ini kan, korbannya banyak gitu kan, banyak banget. Nah, itu tadi teman-teman kisah Joker di dunia nyata yang memang sangat-sangat mengerikan sekali gitu kan, sangat-sangat mengerikan sekali dan memang itu tidak pantas untuk ditiru gitu kan teman-teman. Kita itu suka boleh, ngefans boleh kepada suatu karakter film, tapi cobalah kita bijak lah dalam mengartikan suatu adegan dalam film gitu kan. Cobalah gitu kan. Nah, mungkin di episode ini cukup sekian saja. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jika memang ada kekurangan dalam penyampaian ataupun kalian mau nambahin, kalian bisa komen di bawah ya kan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Sampai jumpa di next video.